Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hello Podcast. Di sini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Unhas yang bernama Ainur Amsyah ya. Ainur Syamsiah. Oh, Nur Syamsiah. Ainur Syamsiah. Di sini kita akan membahas tentang pengalaman lampak mengabdi. Moga Mbak, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Syamsiah. Saya seorang mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Jawa Timur, yaitu Universitas Hasyim Asy'ari dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Boleh dijelaskan apa sih yang dinamakan lampak mengabdi itu? Oke, lampak mengabdi ya. Ngomongin lampak mengabdi nih. Lampak itu kalau dalam bahasanya Lombok artinya perjalanan. Jadinya perjalanan pengabdian. Nah, lampak mengabdi, apa sih lampak mengabdi? Yaitu lembaga yang memberikan wadah untuk pemuda-pemudi yang ada di Indonesia untuk berkesempatan berkontribusi nyata terhadap masyarakat dengan cara mengabdi kepada masyarakat. Oh, jadi pengabdian kepada masyarakat gitu ya intinya. Iya. Terus apa sih kok bisa masuk ke organisasi lampak mengabdi gitu? Maksudnya apa yang membuat Mbak tertarik gitu? Kalau ngomongin tentang kenapa tertarik dengan pengabdian, yang pertama yaitu kegiatan sosial, dan yang kedua new relation, relasi yang baru, dan yang ketiga experience, tentunya yaitu pengalaman. Yang pertama kegiatan sosial, ya mungkin menjadi menarik itu karena ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain dengan cara ya kontribusi nyata mengamalkan ilmu ya yang saya punya gitu. Dan kedua new relation, di sana itu ketemu orang baru ya, berarti ketemu orang baru dan kita mudah bertukar pikiran. Ternyata yang emang ikut pengabdian itu orang yang tinggi sosialnya, jadi ya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak tinggi itu belum tentu bisa gitu. Ya kalau aku sendiri ya, karena mungkin suka sesuatu yang berbau sosial, jadi ketemunya langsung nyambung gitu. Oh gitu. Terus ngomongin experience, pengalaman, itu aku sendiri pengen tahu gimana budaya, adat istiadat saudara-saudara yang ada di Lombok tersebut. Ini bertempatan di Lombok ya? Ya, di itu Desa Mekarsari, Dusun Tampah, Lombok Tengah ya, Lombok Tengah. Lombok Tengah itu apa sih yang menarik dari Lombok Tengah itu? Kayak misal apa budayanya, apa gitu? Budaya di sana apa ya? Mungkin kalau di Lombok Tengah sendiri itu kebetulan kan ada eksplor wisata. Ya, yang banyak dibincangin orang-orang itu Mandalika ya, sirkuit Mandalika. Yang lagi viral sekarang ya kan? Sirkuit Mandalika. Nah, kebetulan kemarin eksplor wisata ke sana. Ada 3 nih, ada Pantai Kute, Bukit Seger, Bukit Merese. Ya itu udah kelihatan ya, dari bukit-bukit itu udah kelihatan sirkuit Mandalikanya. Nah, gitu. Berarti lumayan menarik ya kalau dari segi wisatanya itu kan lumayan terkenal kan, kayak sirkuit Mandalika sekarang kan lagi viral gitu. Terus Pantai Kute juga kan banyak dikenal orang gitu. Oke. Terus di sana itu kegiatannya apa aja Mbak kalau boleh tahu? Kegiatannya itu di sana kita ada 3 divisi, 4 divisi. Yang pertama divisi pendidikan, yang kedua divisi sosling atau sosial lingkungan, yang ketiga ada divisi ekraf, ekonomi kreatif, dan yang kedua divisi media. Nah, untuk kegiatan ya menjalankan program kerja itu selama 3 hari. Itu pokoknya melaksanakan program tersebut ya harus 3 hari. Oh, 3 hari aja gitu ya? Soalnya pendidikan, kemarin program kerjanya ada apa ya, kalau dari temanku sendiri ada Suariba, itu kayak bagaimana cara menangani bencana gitu. Terus ada English learning. Pokoknya setiap hari kita selama 3 hari itu ke sekolah sampai jam 2 siang itu. Nah terus kemudian lanjut istirahat, ya mungkin makan, terus kita evaluasi per divisi
gitu. Itu aja selama 3 hari. Itu 3 hari, maksudnya 3 hari per divisi apa gimana? Semuanya. Jadi di sana kan kemarin tuh ada sekitar 50 orang ya, sekitar 50 orang untuk di divisi saya sendiri pendidikan itu ada sekitar 20 orang lah, kurang lebih 20 orang. Ya kita menjalankan per divisi. Ya kalau sosling mungkin apa sih programnya itu kayak planisasi itu mereka mengolah sampah-sampah jadi yang bermanfaat. Jadi di sana ada apa namanya modeling gitu loh. Tapi alatnya itu dari sampah gitu. Oh, berarti juga kreativitas orang-orang tersebut juga ya? Iya. Maksudnya nggak semua orang bisa memanfaatkan sampah juga kan? Iya. Maksudnya gitu. Gimana kekreatifan? Iya. Terus kalau soal pendidikan ya, kan Mbak pendidikan gitu ya? Iya. Gimana sih kalau misalkan ketemu anak-anak gitu? Maksudnya kan kadang-kadang anak-anak kan ada yang rewel apa gimana gitu. Sejauh saya di sana, alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada. Itu pas turun dari ELF ya, semua peserta Lampak Mengabdi itu istirahat, kemudian kita apa ya namanya, pokoknya survei tempat sekolah tuh anak-anak itu udah kayak nyambut kita, saking excited banget gitu. Itu kan belum ngejalanin proker. Nah besoknya itu di luar dugaan sih, takutnya kayak bosen ya, soalnya mungkin ada kakak-kakak di sana yang KKN, ternyata itu lebih excited ke pengabdian gitu. Mereka sampai kayak loncat-loncat kayak kakak, sama pengen ada yang digendong gitu. Pokoknya belajar itu semangat banget. Berarti kayak seneng gitu ya kedatangan orang baru gitu kan. Terus metode yang dibuat untuk pengajaran gimana? Ya, mengajar itu sistem untuk anak-anak ya. Saya sendiri ngajarnya di anak SD ya, fokus ke SD. SD itu tidak lepas dari nyanyi, terus ya nyanyi sih. Nyanyi terus. Sering nyanyi karena kan anak-anak mungkin suka bermain gitu ya. Pokoknya ya bermain sambil belajar. Itu cuma di SD doang apa SMP atau yang lain gitu? Nah itu SD SMP kan satu atap ya, sana nggak ada SMA. Di desa tersebut nggak ada SMA. Mungkin kalau SMA ya jauh ya. Mungkin yang satu atap tuh SD sama SMP. Tuh aku sendiri nggak ngajar di SMP. Cuma fokus ke SD aja. Tapi asik kan ketemu anak-anak kecil itu. Sikapnya di sana banyak banget muridnya lah. Iya. Oh banyak. Kayaknya maksudnya belum terlalu ini ya. Belum terlalu banyak sekolahan di situ. Maksudnya kayak kan itu cuma SD sama SMP doang. Iya. Tuh pokoknya sedusun lah. Sekolahnya itu nggak ada yang dari jauh, dari luar dusun tersebut nggak ada. Berarti untuk orang-orang sekitar aja gitu. Iya. Untuk kalau misalkan SMK berarti keluar dari daerah tersebut. Keluar, dan itu kalau kemarin ya lumayan jauh, itu jaraknya sekitar 1 jam kurang lah untuk masuk ke kota. Lumayan. Iya. Capek juga. Terus gimana sih kalau kan kamu pertama kali ya? Ya, pertama kali ini. Gimana kesan pertama kamu ketemu orang Lombok gitu? Kayak apa sih, susah nggak sih komunikasinya gitu? Iya, jelas itu bahasa ya. Yang pertama bahasa. Rata-rata aku ketemu anak-anak aja kayak mereka tuh nggak semuanya bisa bahasa Indonesia. Pas pertama datang, halo adek gimana kabarnya, mereka diem. Itu karena takut apa gimana ya. Terus berkelanjutan, karena emang mereka kurang ngerti bahasa Indonesia juga. Kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ya orang-orang tertentu ya, kayak orang-orang penting kayak Pak Kadus gitu. Itu baru bisa ngerti bahasa Indonesia. Berarti nggak semuanya bisa diajak komunikasi gitu ya? Iya, susah juga sih kan. Lombok ya itu bahasa timur dan nggak pernah belajar juga dan belum pernah dengar juga. Jadi yang pertama kali lah kalau susah komunikasinya doang. Tapi kalau misalnya dalam sikap itu
mereka baik banget, baik banget, welcome. Tapi asik kan ya? Asik banget. Jadi pengen boleh dicoba. Terus cara adaptasinya, maksudnya kan karena susah peribahasa, bahasanya pakai bahasa Indonesia juga nggak semuanya bisa gitu kan. Cara adaptasinya gimana sih Kak? Kalau masyarakatnya atau ke anak-anaknya gitu, lewat apa gitu? Nah itu kalau ngomongin ini kan, gimana cara adaptasinya? Itu aku kemarin ada punya temen dia ahli sana ya. Ada aku kalau gimana sih ini ngomong ini biar kelar masalahnya, biar gak miskom gitu kan. Ya aku paling diajarin apa ya? Yang penting itu minimal itu aku diajarin tabe itu permisi gitu kan. Jangan monggo, kan di Jawa lama kan. Sampai apa namanya keceplosan kan monggo. Mereka di sana iya aja. Gini mereka ngerti gitu. Cuman kalau lebih ke bahasa umumnya tabe gitu, dan menyesuaikan ya aku nyuruh temanku ini apa artinya, kayak beli baju kan, kayak beli pakaian atau di sana ya. Itu kalau ke aku sendiri ngomong bahasa Indonesia tuh dimahalin. Gitu. Terus aku nyuruh temanku ya ditawar, aku nggak ngerti bahasanya, itu jadi murah yang penting gitu. Yang penting pakai bahasa Lombok gitu, mungkin karena dianggapnya orang Lombok aja gitu. Kalau bahasa Indonesia kan kelihatan orang asing mungkin ya. Aku nyuruh teman aja gitu. Teman itu teman asli Lombok udah lama apa baru kenal kemarin itu? Itu baru kenal kemarin. Sama-sama peserta, mungkin dia aslinya sana. Gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak juga relasinya. Terus efek atau respon ini masyarakatnya ketika datang gitu, apa sih, ada apa sih gitu, rame-rame apa gitu? Iya, mungkin ini ya, kalau yang saya lihat ya, itu yang mereka karena emang benar-benar butuh bantuan kita ya, kayak kesehatan kurang gitu, terus pendidikan di sana yang dianggap kurang penting. Jadi dalam artian mereka mikirnya udahlah kalau udah sekolah sampai SD SMP mereka maunya bantu orang tua ya, jadi nelayan, karena rata-rata di sana kerjanya ya maritim lah, daerah maritim, jadi nelayan, jadi tani gitu kan. Jadi kayak kedatangan kita itu langsung dikasih nasihat, bukan nasihat, kayak pokoknya ya ada penyuluhan gitu, kalau kalian tuh bisa sukses, jadi nggak harus putus sekolah gitu. Mereka berhak ke pendidikan yang lebih tinggi juga gitu. Berhak punya mimpi yang lebih tinggi gitu ya. Nggak cuma keterbatasan di lingkungan tersebut aja gitu. Ya, terus masalah kesehatan yang di sana itu ya mungkin air juga ya, saya sendiri kurang cocok ya, nggak gatal-gatal gitu. Terus banyak gatal-gatal itu, penyakit kulit. Oh iya, aku lupa, satu lagi ada divisi kesehatan, lupa ada divisi kesehatan. Yang divisi kesehatan itu kebanyakan dokter juga ya, yang ngejalanin program kerjanya, dokter muda lah gitu. Dan mereka sangat senang banget dengan kedatangan kami gitu. Ada pengobatan gratis gitu, imunisasi, ya itu feedbacknya mereka senang banget. Berarti cukup membantu mereka juga gitu ya dalam kesehatan yang mungkin selama ini agak kurang gitu. Karena kedatangan Lampak Mengabdi ini bisa difasilitasi lebih baik gitu. Tapi emang benar-benar bermanfaat sih buat masyarakatnya gitu. Terus momen apa sih yang sampai berkesan sampai sekarang gitu? Momen yang benar-benar ekstrim gitu, ada nggak sih? Yang paling ekstrim itu ya mungkin saya pertama kali naik kapal ya. Ya pertama kali naik kapal itu ada delay sisa hari itu, karena emang cuaca dari Surabaya itu udah buruk sekali ya, udah hujan deras, badai gitu. Ternyata di delay, abis itu ya lanjut perjalanan keesokan harinya jam 2 siang itu masih aman-aman aja.
karena ya masih indah lah dilihat laut. Ternyata pas tengah malam itu aku agak kaget, posisi udah di tempat tidur ya, udah di tempat tidur, udah nyaman lah, tapi dia kok kapal diem ya gitu. Ternyata emang ombaknya kenceng banget, gede banget, dan itu saya lihat pojok kanan, kiri, belakang itu kayak gempa. Lah kok ini gimana? Terus keluar, ya emang anginnya kenceng banget keluar. Udah itu sih paling ekstrim. Karena nggak pernah naik kapal juga ya. Iya itu paling ekstrim sih. Tapi untuk kesan-kesan selanjutnya aman-aman lah. Nggak yang buat bikin kaget gitu kan. Ngomongin tentang pengabdian di Lombok ya, kan ada yang tadi dibicarakan tentang Mandalika. Iya. Boleh tuh di-sharingin apa sih Mandalika? Kan nggak semua orang tahu, bahkan sekarang kan udah viral ya Kak, Mandalika gitu. Tapi nggak semua orang tahu apa sih Mandalika itu. Sebenarnya aku baru tahu kemarin ya, jujur aja, Mandalika, sirkuit Mandalika. Kirain itu baru dibangun tahun-tahun kemarin gitu. Ternyata emang udah lama kan. Oh, udah lama. Nah, sejarahnya itu, saya eksplor wisata ke Mandalika. Katanya Mandalika itu ikon yang membuat saya tertarik juga. Mandalika gitu. Padahal itu acaranya H-3. Padahal tanggal 15 aku udah selesai semuanya. H-3 itu padahal bisa lah ya, extend dulu lah, nambah hari di sana, tapi nggak bisa gitu. Nah, saya tuh pertama tuh ke apa sih ya itu namanya apa ya? Pantai Kute atau biasa orang di sana bilangnya Pantai Seger, Bukit Seger itu. Sana jalan tuh ada jembatan, di sisi sebelah kanan kedatangan itu ada batu besar. Di sana ada lah patung doang ya, patung Putri Mandalika sama ketiga pangeran itu. Nah, awalnya itu Putri Mandalika itu cantik banget, gak tau cantiknya secantik apa, pokoknya cantik banget katanya. Terus ada satu pangeran yang mau ngelamar gitu, meminang ya, bahasanya meminang. Terus tambah terus yang mau saking cantiknya ya, gak tau secantik apa gitu ya. Ternyata kalau nggak saya ini pas waktu subuh, semua yang mau meminang saya kumpul di batu ini kan, di bukit ini. Udah ada tuh mereka. Itu udah nggak lama Putri Mandalika itu terjun ke laut. Udahlah, tenggelam, udah nggak ada. Ternyata nggak lama. Jadi pokoknya kalau misalnya diterima, itu bakalan terjadi perselisihan gitu. Oh, jadi dia menyelamatkan semua orang demi merelakan dirinya dan terjun untuk ke laut. Nah, habis itu tiba-tiba terjun ke laut itu ada keluar kayak cacing, tapi bentuknya panjang. Nah, di sana dinamain nyale itu artinya cacing. Ya. Jadi di sana udah tradisi mereka itu kemarin akhir Februari ya, awal-awal Maret akhir Februari itu ada tradisi bau nyale. Bau nyale itu mencari cacing-cacing panjang yang di laut. Itu semua masyarakat di sana tuh kayak excited banget tuh, ayo bau nyale gitu. Mereka nyari cacing sana itu yang mereka dimasak. Dimasaknya terserah kayak mau ditumis apa gitu. Ini bau nyale itu awalnya dari Putri Mandalika. Karena Putri Mandalika itu. Iya, ada tradisi bau nyala itu. Terus yang kedua ya, aku ke itu mungkin udah agak asing lagi sih, Desa Sade. Sasak, Desa Sade. Itu Desa Sade itu ada berapa jiwa ya di sana? Pun nggak terhitung lah. Pokoknya itu yang uniknya itu ada istilah diculik. Pernah dengar nggak diculik gitu? Diculik. Itu di sana ada pohon cinta. Pohon cinta. Jadi mereka itu nikahnya sama sepupunya lagi gitu. Khusus warga sana. Nah, ntar tuh kalau ceweknya itu, jadi kalau ya gak ada pacaran, jadi langsung kalau saya suka perawan itu, diculik tuh. Diculik. Bahasanya diculik apa emang beneran diculik gitu? Apa ya, kalau bahasa itu dilamar gitu, tapi di sana bahasanya diculik. Diculik. Dan kita kalau mau menyatakan cinta, nah itu baru di pohon cinta. Gitu. Habis itu ya mereka nikah gitu. Tapi kalau misalnya mau nikah sama yang di luar Desa Sade ya boleh, cuman nggak boleh tinggal di Desa Sade itu sendiri. Jadi khusus
desa Sade itu orang-orang Sade harus menikah dengan orang Sade gitu ya. Itu seperti sepupu. Jadi sebenarnya di sana itu satu darah. Cukup menarik sih, cuman ya agak ribet juga kalau dapat suku Sade ya kan. Oke, makasih ya untuk sharingnya. Sekian sharing dari Ainur Amsyah, teman kita, seputar Lampak Mengabdi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.